Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Ma'ruf Rabbani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi keuangan tentang pengelolaan kas kecil. Oke, langsung saja. Di dalam buku, di sini ada kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran. Untuk kompetensi dasarnya yaitu yang pertama mempersiapkan pengelolaan kas kecil, yang kedua menerapkan persiapan pengelolaan kas kecil, yang ketiga prosedur pengelolaan kas kecil, dan yang terakhir menerapkan prosedur pengelolaan kas kecil. Dan tujuan pembelajarannya, jadi setelah mempelajari bab ini, kita diharapkan mampu yang pertama menjelaskan bentuk persiapan pengelolaan kas kecil, yang kedua mengidentifikasi macam-macam peralatan dan perlengkapan pengelolaan kas kecil, yang ketiga menjelaskan prosedur pengelolaan kas kecil. Oke, di sini juga ada peta konsep dari pengelolaan kas kecil. Yang pertama itu tadi persiapan pengelolaan kas kecil dan prosedur pengelolaan kas kecil, lalu turunannya itu ada penerapannya juga. Persiapan pengelolaan kas kecil ada penerapannya, dan prosedur pengelolaan kas kecil juga ada penerapannya, seperti itu. Oke, di sini juga ada kata kunci. Yang pertama yaitu kas kecil, lalu pengelolaan kas kecil, persiapan pengelolaan kas kecil, dan perlengkapan kas kecil. Oke, pendahuluan. Persiapan pengelolaan kas kecil dimulai dari penetapan formulir-formulir dokumen yang diperlukan bagian-bagian yang terlibat dalam prosedur pengelolaan kas kecil. Dalam perusahaan yang sudah memiliki standar prosedur operasi, prosedur pengelolaan kas kecil meliputi prosedur pembentukan dana kas kecil, prosedur pengeluaran dana kas kecil, prosedur penggantian dana kas kecil, dan prosedur pencatatan mutasi kas kecil. Nah, untuk lebih memahami pengelolaan kas kecil, mari pelajari bersama materi berikut. Oke, A. Persiapan pengelolaan kas kecil. Dalam melakukan pengelolaan kas kecil, maka memerlukan persiapan-persiapan pengelolaan kas kecil. Persiapan-persiapan ini meliputi menyiapkan bukti-bukti pemasukan dan pengeluaran kas kecil dan peralatan pendukungnya. Nah, ada berbagai macam bukti-bukti transaksi yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, yaitu menyiapkan bukti transaksi kas kecil. Nah, sumber utama dalam pengelolaan kas kecil yaitu adanya bukti transaksi. Dengan adanya bukti transaksi ini berarti telah terjadi aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas kecil. Lalu di sini ada bagian A, pengertian bukti transaksi. Transaksi sering terjadi dalam suatu instansi maupun usaha-usaha lainnya. Transaksi merupakan berbagai kegiatan perusahaan yang menimbulkan perubahan-perubahan terhadap posisi keuangan dalam perusahaan. Contoh, kegiatan transaksi ini seperti membeli, menjual, membayar gaji, dan biaya-biaya lainnya. Bukti transaksi yaitu suatu dokumen-dokumen yang sah, baik yang telah dibuat sendiri maupun orang lain, yang digunakan sebagai sumber pencatatan dan penyusunan laporan keuangan dalam suatu instansi atau suatu unit usaha. Transaksi-transaksi keuangan yang terjadi kemudian direkam dalam suatu dokumen asli. Bukti transaksi tersebut menjadi bukti otentik terjadinya transaksi. Kemudian bukti transaksi tersebut menjadi bukti yang otentik atau bukti yang valid bahwa telah terjadi suatu transaksi. Macam-macam bukti transaksi tersebut antara lain seperti kwitansi atau nota, cek, dan lain sebagainya, dan nanti kita akan bahas juga, dan nanti juga ada contoh gambarnya. Kalian bisa nanti lihat di PDF yang saya share ya di kolom deskripsi. Oke, lanjut ke B, jenis-jenis transaksi. Nah, transaksi dalam perusahaan dibedakan menjadi dua macam, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Kedua bentuk transaksi tersebut memiliki karakteristik masing-masing. Nah, yang pertama, transaksi internal.
merupakan jenis transaksi yang hanya terjadi di dalam perusahaan. Transaksi internal dalam perusahaan biasanya menekankan tentang perubahan posisi keuangan yang terjadi di lingkungan intern atau dalam perusahaan. Misalnya, adanya memo dari pimpinan kepada bawahannya yang telah ditunjuk. Adanya perubahan nilai harta kekayaan karena penyusutan dan pemakaian peralatan atau perlengkapan kantor. Yang kedua, transaksi eksternal merupakan jenis transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan. Contoh transaksi ini transaksi pembelian, transaksi penjualan apabila perusahaan dagang, pembayaran cicilan utang, dan sebagainya. Nah, lalu di sini ada bagian C, manfaat bukti transaksi. Nah, berikut manfaat bukti transaksi. Yang pertama, merupakan suatu dokumen yang isinya data informasi keuangan. Yang kedua, merupakan bukti yang dijadikan dasar atau sumber pencatatan perusahaan. Yang ketiga, sebagai bahan informasi penting tentang pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam timbulnya transaksi. Lalu yang keempat, dapat mengurangi adanya kesalahan maupun kekeliruan. Yang kelima, dapat menghindari adanya penggandaan dalam pengumpulan data keuangan. Nah, jadi manfaatnya banyak sekali ya bukti transaksi itu. Itu kenapa makanya suatu perusahaan atau misalnya suatu usaha begitu ya, bisa jadi instansi, sekolah dan lain sebagainya. Kalau kita misalnya belanja barang gitu ya, atau mungkin memerlukan uang transport, selalu diminta bond atau diminta struknya seperti itu sebagai salah satu bukti transaksi. Kalau nggak ada bukti transaksi, nah itu tadi bisa jadi keliru. Misalnya kita contoh lah isi bensin mobil kantor begitu ya, tapi karena kita nggak punya struknya atau nggak minta struknya, kita nebak-nebak harganya. Kemarin tuh kalau nggak salah misalnya isi bensin tuh cuman 100.000 gitu, padahal isi bensinnya ternyata cuman 50.000, seperti itu contohnya. Dan juga tadi menghindari adanya penggandaan dalam pengumpulan data keuangan. Contoh kalau misalnya nggak ada bukti transaksinya, bisa jadi tadi makanya kita beli bensin misalnya untuk transport mobil kantor yang tadinya dihitungnya sekali malah jadi 2 kali karena nggak ada bukti transaksinya. Kan di bukti transaksi biasanya kalau di struk itu ada tanggal pembeliannya kan, jadi di situ jelas, oh hari ini tanggal segini jam segini pembelian bensin untuk mobil kantor, seperti itu. Oke, lalu di sini ada bagian D, jenis-jenis bukti transaksi. Nah, di sini banyak ya macam-macamnya. Yang pertama ada kwitansi. Merupakan suatu dokumen penerimaan uang pembayaran. Kwitansi ini dikatakan sah apabila telah ditandatangani oleh pihak yang menerima uang. Nah, berikut contoh kwitansi ada di PDF, nanti kalian bisa lihat. Lalu ada cek. Merupakan dokumen yang berupa surat perintah yang dibuat oleh pihak yang memiliki simpanan di bank agar bank tersebut membayarkan kepada pihak-pihak yang namanya tertera dalam cek tersebut dalam jumlah uang tertentu. Contoh gambarnya juga ada, kalian bisa lihat contoh cek seperti apa. Lalu di sini ada faktur. Nah, faktur merupakan dokumen atau alat bukti yang berisi transaksi pembelian maupun penjualan dan dilakukan secara kredit. Faktur dibuat oleh penjualan yang kemudian diserahkan kepada pembeli bersamaan dengan barang yang telah dijual. Faktur terdiri dari 3 lembar atau rangkap 3 yang meliputi lembar pertama untuk pembeli, lalu lembar kedua untuk penjual, dan lembar ketiga sebagai arsip. Oke, ada contohnya juga, kalian nanti bisa lihat. Nah, di nomor 4 ada nota. Nah, nota merupakan alat bukti yang menyatakan bahwa telah terjadi adanya pembelian secara tunai. Nota kontan terdiri dari 3 macam juga, yaitu nota kontan, nota debit, dan nota kredit. Nah, ada penjelasan juga di sini. Nota kontan merupakan suatu dokumen atau bukti transaksi terjadinya pembelian secara tunai. Nota kontan ini dibuat oleh penjual yang diberikan kepada pembeli. Nota kontan dibuat menjadi 2 rangkap.
Lembar pertama untuk pihak pembeli dan lembar kedua untuk pihak penjual. Dalam nota kontan berisi tentang hal-hal atau informasi-informasi berikut ini. Yang pertama, informasi atau nama barang. Yang kedua, jumlah atau banyaknya barang. Yang ketiga, harga satuan. Yang keempat, jumlah harga satuan. Yang kelima, total jumlah secara keseluruhan. Gambarnya juga nanti kalian bisa lihat di PDF. Lalu B, ada nota debit dan nota kredit. Nah, nota debit dan nota kredit merupakan bukti suatu alat transaksi telah terjadi adanya transaksi pembelian barang karena ditemukan adanya barang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Nota debit ini berbeda dengan nota kontan karena nota debit ini dibuat oleh pihak pembeli. Nota debit ini biasanya dibuat karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan dan sebagai bukti terjadinya pengurangan utang usaha yang timbul akibat adanya pembelian barang. Nota kredit ini dibuat pihak penjual yang menerima barang kembali retur serta sebagai alat bukti adanya pengurangan piutang usaha. Ada contohnya juga, nanti kalian bisa lihat. Di sini ada contoh nota kredit dan nota debit. Nah, lalu yang kelima ada namanya bukti kas masuk. Merupakan salah satu bentuk dokumen atau bukti transaksi yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil bahwa pihak tersebut telah menerima sejumlah uang untuk keperluan pengisian kas kecil. Bukti kas masuk ini dilampirkan fotokopi cek apabila pemberian dana kas kecil menggunakan cek bukan tunai. Nah, ada contohnya juga. Nah, yang keenam ada bukti kas keluar. Kalau tadi bukti kas masuk, sekarang bukti kas keluar. Merupakan bukti transaksi yang dibuat oleh pihak yang memegang kas kecil untuk menunjukkan bahwa pihak atau pemegang dana kas kecil tersebut telah mengeluarkan sejumlah uang tertentu untuk keperluan tertentu. Berikut merupakan contohnya. Nanti kalian bisa lihat. Lalu nomor 7 yaitu formulir pengajuan dana kas kecil. Merupakan jenis formulir untuk melakukan pengajuan pengisian kembali dana kas kecil. Formulir pengajuan dana kas kecil ini digunakan hanya untuk metode impress system atau sistem dana tetap. Nah, nanti kita akan bahas juga di materi selanjutnya ya, apa itu sistem impress atau dana tetap. Ada contohnya juga, nanti kalian bisa lihat. Lalu yang ke-8 ada nota permintaan barang. Merupakan bukti transaksi yang berisi permintaan dari gudang. Oke, selanjutnya ada surat pesanan. Merupakan surat yang dibuat sebagai jaminan keabsahan pesanan. Lalu 10 ada memo. Merupakan surat pengantar yang berisi surat perintah untuk melakukan aktivitas dalam suatu perusahaan. Ada contohnya juga, nanti kalian bisa lihat. Nah, sekarang masuk ke nomor 2, yaitu peralatan untuk mempersiapkan pengelolaan dana kas kecil. Oke, sumber utama dalam pengelolaan kas kecil yaitu adanya bukti transaksi. Dengan adanya bukti transaksi ini berarti telah terjadi aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas kecil. Dalam mengelola dana kas kecil dibutuhkan persiapan berupa peralatan pendukung. Peralatan pendukung ini terdiri dari berbagai macam alat dengan fungsi yang berbeda-beda. Berikut merupakan beberapa perlengkapan yang digunakan dalam pengelolaan dana kas kecil. Yang pertama A, yaitu alat tulis. Merupakan suatu alat yang berfungsi untuk menuliskan dalam suatu kegiatan seperti menulis, tentu saja, menggambar, dan sebagainya. Alat tulis pada umumnya digunakan dengan menggunakan tangan dan di dalamnya terdapat zat pigmen untuk menimbulkan warna pada permukaan yang tertulis. Sangat detail sekali. Kalian pasti sudah familiar dengan hal ini. Lalu ada ordner. Nah, mungkin banyak dari kalian yang belum tahu juga, tapi pasti sering lihat. Ordner ini merupakan peralatan seperti map atau karton tebal yang berfungsi menampung banyak arsip atau dokumen-dokumen. Di dalam ordner ini
terdapat besi yang fungsinya untuk mengkait arsip yang telah dilubangi pinggirannya menggunakan perforator. Nanti juga ada di sini penjelasannya perforator itu apa. Ordner ini dalam pengelolaan kas kecil juga memiliki fungsi untuk membantu merapikan dan melindungi dokumen penting dari cara penyimpanan yang salah. Berikut merupakan contoh ordner. Ada gambarnya, nanti kalian bisa lihat di PDF. Lalu ada yang namanya buku kas. Nah, buku kas merupakan jenis buku yang berfungsi untuk mencatat semua bentuk penerimaan maupun pengeluaran kas kecil, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Lalu ada komputer. Nah, komputer juga banyak digunakan di berbagai instansi maupun unit usaha lainnya. Seiring dengan majunya teknologi, pada saat ini sudah banyak instansi maupun unit usaha yang sudah menggunakan komputer sebagai media pencatatan. Mereka tidak lagi menggunakan buku kas karena tidak otomatis, perlu ketelitian dan lebih lambat dalam mencapai hasil laporan. Istilah komputer berasal dari bahasa Latin. Ada istilahnya juga ternyata ya, yaitu computare, yang artinya menghitung. Baru tahu saya juga ya. Oke, komputer merupakan suatu alat elektronik yang dapat mengerjakan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan input data. Yang kedua, memproses input sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh user atau pengguna. Yang ketiga, melakukan penyimpanan perintah-perintah dari hasil pengolahan. Yang keempat, dapat menyediakan output dalam bentuk informasi penting dalam komputer. Nah, jadi di zaman sekarang ini para instansi atau usaha begitu ya sudah jarang mencatat di buku kas biasa. Biasanya mereka tadi memindahkannya ke komputer, atau biasanya suka nyatet di Excel atau ada aplikasi keuangan. Kalau di Excel biasanya kalau untuk nyatet kas kecil itu gampang, tinggal masukin pengeluaran berapa, pemasukan berapa, nanti dimasukkan rumusnya, itu sudah keluar sendiri jumlahnya, tinggal ditarik aja ke bawah, jadi nggak perlu susah payah ngitung, dan datanya pasti akurat, dan lebih mudah juga untuk dibaca, bisa di-share juga dengan mudah seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya printer. Printer merupakan suatu alat yang berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik dalam bentuk teks maupun gambar, grafik, ataupun tabel di atas kertas. Printer pada umumnya dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain picker yang berfungsi mengambil kertas dan tray yang berfungsi mengambil kertas dari baki. Nah, ada contoh gambar, pasti kalian sering lihat ya printer itu seperti apa. Tapi di dalam itu tadi peralatan untuk mempersiapkan pengolahan dana kas kecil itu kalian harus bisa pakai komputer. Kalian juga harus ngerti bagaimana cara pakai printer seperti apa dan lain sebagainya. Selanjutnya ada perforator yang saya tadi bilang untuk melubangi ordner berkas di ordner ya. Jadi merupakan salah satu jenis peralatan yang fungsinya untuk melubangi kertas atau kartu. Perforator terbuat dari logam. Ada 3 jenis perforator, diantaranya sebagai berikut. Ternyata ada jenisnya juga, ada banyak nih. Yang pertama, perforator dengan satu lubang yang berfungsi untuk membuat lubang kartu maupun kertas, papan nama, kartu perpustakaan, plastik, dan sebagainya. Lalu ada perforator dengan 2 lubang yang fungsinya untuk melubangi kertas yang akan disimpan ke dalam ordner itu tadi. Lalu yang ketiga, perforator dengan 5 lubang yang fungsinya untuk melubangi kertas yang akan dimasukkan ke dalam ordner. Semua perforator ini digerakkan dengan menggunakan tenaga manusia, pakai tangan maksudnya ya. Adapun cara kerja dan komponennya menggunakan tenaga mekanis. Ukuran lubang yang dihasilkan perforator ini yaitu kira-kira 5 mm. Oke, selanjutnya ada stapler. Stapler juga pasti kalian sering lihat. Merupakan suatu peralatan yang berfungsi untuk menyatukan beberapa kertas. Adapun cara kerja dari stapler ini yaitu dengan memasukkan staples yang terlipat di dalam bagian bawah kertas apabila panjang
kedua ujung melebihi tebal kertas. Oke, lalu ada guide. Nah, guide ini merupakan peralatan yang memiliki bagian yang menonjol dan berfungsi untuk menuliskan kode-kode, tanda-tanda maupun indeks arsip. Seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang biasanya pakai komputer ya, tinggal bikin folder doang, nanti di situ dinamain foldernya. Tapi kalau zaman dulu itu ada namanya guide. Seperti itu. Biasanya kalau di perpustakaan besar itu masih ada tuh. Kalau kalian lihat, kalau mau nyari daftar pustaka buku itu suka ada guide. Saya pernah lihat soalnya. Yang terakhir ada kalkulator, merupakan salah satu peralatan yang berfungsi menghitung dana kas kecil. Nah, kalkulatornya juga sebenarnya cukup penting ya. Walaupun sekarang sudah pakai laptop, sudah pakai komputer, tetap aja ketika kita tidak yakin dengan hasil hitungan kita yang ada di Excel, misalnya contoh seperti itu kalian bisa hitung manual dengan kalkulator gitu ya. Memang ada beberapa orang yang jago menghitung ya, walaupun tidak pakai kalkulator, dia bisa cepat gitu ya. Menjumlah atau mengkali atau membagi, mengurang dan lain sebagainya. Tetapi biasanya di dalam mengelola kas kecil itu angkanya bisa jutaan begitu ya, bisa belasan juta juga, harus detail sekali seperti itu. Oke. Selanjutnya nomor 3 yaitu ketentuan pengelolaan kas kecil. Nah, kas kecil merupakan kas perusahaan yang berfungsi untuk membayar berbagai keperluan perusahaan yang sifatnya kecil. Tentu saja, berdasarkan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan kas kecil harus sesuai dengan estimasi yang dibuat agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan kas kecil. Oleh karena itu, pengelolaan kas kecil harus berdasarkan ketentuan-ketentuan. Nah, ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan kas kecil perusahaan ataupun instansi antara lain sebagai berikut. A. Penggunaan harus sesuai dengan batas maksimal. Nah, dalam menggunakan kas kecil tentunya sebelumnya harus sudah diperhitungkan atau diestimasi dahulu jumlah kas kecil yang akan dibutuhkan. Pada umumnya, dalam melakukan estimasi, setiap perusahaan memberikan porsi berapa persen untuk dana yang sifatnya mendesak maupun mendadak. Hal ini bertujuan agar penggunaan kas kecil tidak melebihi batas maksimal yang ditentukan. Lalu B, dana kas kecil ini tidak untuk pemberian pinjaman. Ini saya pasti sering mengalami, kalian juga mungkin ada beberapa yang sering mengalami. Jadi kas kecil itu dibentuk dengan tujuan untuk membiayai berbagai macam keperluan instansi atau perusahaan dan tidak untuk pegawai ya. Jadi tidak untuk dipinjamkan. Hal ini berarti kas kecil tidak diperkenankan untuk diberikan sebagai pinjaman kepada pegawai. Biasanya perusahaan memiliki bagian tersendiri dalam mengurus pinjaman yang dapat diberikan kepada pegawai. Dan tentu saja itu bukan bagian kas kecil. Biasanya mungkin kalau di sekolah ada namanya koperasi begitu ya, kalian bisa minjem di situ atau bisa nabung juga di situ. Lalu D, bukti pembayaran harus dilampirkan. Nah, ini yang sangat penting ya. Apabila terjadi pengeluaran kas kecil, maka harus melampirkan bukti pembayarannya. Pelampiran bukti pembayaran ini bertujuan untuk menghindari adanya penyalahgunaan dana kas kecil. Selain untuk meminimalisir penyimpangan kas kecil, bukti pembayaran juga bertujuan untuk melakukan kegiatan pencatatan pelaporan keuangan. Jadi, bila ada pengeluaran itu juga harus ada buktinya, dan jika ada pemasukan itu juga sama pentingnya harus ada buktinya juga. Karena kalau misalnya ada pemasukan, contoh nih ada pemasukan 1 juta, tapi karena nggak ada buktinya, bisa aja mungkin keliru setelah dihitung uangnya, misalnya pas dihitung ada 900 padahal 1 juta, main dicatat saja padahal ada lebih 100.000. Jadi sama pentingnya juga ya, pengeluaran dan pemasukan juga harus ada buktinya. Oke, lalu di sini nomor 4, cara mengisi bukti transaksi. Nah, di sini saya harap sambil kalian melihat video atau mendengarkan penjelasan saya, kalian juga bisa sambil lihat PDF-nya ya, agar lebih mudah begitu ya cara memahaminya. Nah,
Bukti transaksi sangat diperlukan dalam pencatatan keuangan. Dalam hal ini, pencatatan kas kecil. Dalam mengisi bukti transaksi terdapat beberapa prosedur. Anda harus mengetahui bagian mana saja yang perlu diisi dalam bukti transaksi agar tidak terjadi kesalahan. Nah, berikut merupakan cara mengisi bukti-bukti transaksi. Yang pertama, A. Memo. Untuk mengisi bukti transaksi berupa memo, sebaiknya perhatikan petunjuk pada gambar berikut. Nah, kalian sambil dibuka ya kalau bisa PDF-nya. Di sini ada keterangan. Yang pertama, mengisi nomor memo yang berada di sebelah kanan atas. Di sini ada gambarnya. Lalu yang kedua, mengisi bagian tanggal. Yang ketiga, mengisi nama pembuatan memo. Yang keempat, mencantumkan nama pihak yang dituju dalam memo. Yang kelima, mengisi subjek memo. Yang keenam, memberikan keterangan dalam isi memo. Oke, nah di sini juga untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh gambar memo yang telah diisi sebagai berikut. Kalian bisa lihat di situ sangat detail sekali. Ada subjek memonya, ada pengisian tanggalnya, ada nomor memonya juga. Oke, lalu selanjutnya ada faktur. Nah, perhatikan cara pengisian faktur pada gambar berikut ini. Perhatikan di sini ada nomor-nomornya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan sampai nomor 7, keterangan. Nah, di sini mengisi nama dan alamat penjualnya. Yang kedua, mengisi nomor faktur agar lebih mudah dalam proses pencatatan. Yang ketiga, mengisi nama dan alamat pembeli. Yang keempat, isi tabel faktur dengan rinci, nomor urut, nama atau jenis barang, banyaknya barang, harga satuan, jumlah harga dalam kurung banyaknya barang dikali harga satuan, dan jumlah total. 5. Tanggal pembayaran. Keenam, mengisi di bagian otorisasi penyerahan. Ketujuh, mengisi di bagian otorisasi penerimaan. Di sini juga ada contohnya ya, contoh pengisian belangko faktur. Oke, untuk lebih jelasnya tadi, perhatikan contoh faktur yang telah diisi pada gambar di samping. Oke, lalu selanjutnya C. Kwitansi. Nah, perhatikan gambar 2.23. Keterangan yang harus diisi dalam kwitansi sebagai berikut. Yang pertama, mengisi nomor urut kwitansi. Yang kedua, menuliskan nama yang menyerahkan pembayaran. Lalu yang ketiga, mengisi jumlah nominal pembayaran. Keempat, memberikan keterangan maksud pembayaran. Yang kelima, mengisi jumlah nominal pembayaran. Keenam, menuliskan tempat dan tanggal kwitansi dibuat. Yang ketujuh, menuliskan nama penerima pembayaran beserta tanda tangan. Oke, kalian juga bisa lihat gambarnya. Nah, lalu di sini ada D. Nota debit. Amatilah gambar berikut ini. Kalian bisa lihat di PDF seperti saya ngelihat PDF sekarang. Adapun keterangan yang harus diisi dalam nota debit sebagai berikut. Yang pertama, menuliskan nama pihak yang membuat nota debit dalam kurung pihak pembeli. Yang kedua, menuliskan secara lengkap nama pihak yang dituju dalam kurung pihak penjual. Yang ketiga, mengisi nomor nota debit. Keempat, mengisi nomor item barang. Kelima, mengisi nama atau jenis barang. Keenam, mengisi jumlah barang. Ketujuh, menuliskan harga satuan. 8. Menuliskan jumlah harga, banyak barang kali harga satuan. Yang kesembilan, mengisi total jumlah. Dan yang ke-10, mengisi tempat dan tanggal. Nah, berikut juga ada contohnya. Sangat detail sekali, nanti kalian bisa lihat di PDF. Lalu di sini ada nota kredit. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, nota kredit dibuat oleh pihak penjual. Nah, coba perhatikan gambar nota kredit berikut ini. Adapun yang perlu diisi dalam nota kredit sebagai berikut. 1. Menuliskan nama pihak yang membuat nota kredit, yaitu pihak penjual. Yang kedua, menuliskan secara lengkap nama pihak yang dituju. Dalam hal ini, pihak pembeli sebagai bentuk pengurangan piutang usaha. Yang ketiga, mengisi nomor nota kredit. Keempat, mengisi nomor item barang. Kelima, mengisi nama atau jenis barang. Keenam,
mengisi jumlah barang. Ketujuh, menuliskan harga satuan. Kedelapan, menuliskan jumlah harga, banyaknya barang dikali harga satuan. Lalu yang kesembilan, mengisi total jumlah. Yang kesepuluh, mengisi tempat dan tanggal. Oke, berikutnya F, ada yang namanya cek. Berikut merupakan cara mengisi cek yang benar. Yang pertama, melakukan pemeriksaan nomor cek, apakah sudah ada nomornya atau belum. Menuliskan tanggal pengisian cek. Yang ketiga, menuliskan nama penerima cek dengan jelas dan lengkap. Keempat, mengisi jumlah nominal cek. Yang kelima, membubuhkan tanda tangan pihak yang melakukan penarikan. Nah, jadi mungkin barangkali nanti kalian menjadi sekretaris atau bendahara atau manajer keuangan di suatu perusahaan, kalian suruh ngisi cek, kalian jadi tahu gimana cara ngisi cek ya. Selanjutnya G, billet giro. Nah, berikut prosedur pengisian billet giro. Yang pertama, tuliskan tanggal pengisian billet giro. 2. Isi jumlah nilai nominal yang akan dipindah bukukan dalam huruf dan angka. 3. Tuliskan nama pihak menerima billet giro. Maksud saya billet giro. Yang keempat, isi nama pihak yang mengeluarkan billet giro. Jadi ini seperti pemindah bukuan uang begitu ya, pemindah bukuan rekening gitu ya. Misalnya di rekening kalian ada uang, katakanlah contoh 100 juta, lalu kalian ingin memindahkannya ke rekening yang lain begitu. Nah, itu kalian bisa menggunakan billet giro seperti itu. Lalu di sini ada yang namanya rekening koran. Berikut keterangan yang harus diisi dalam rekening koran. Yang pertama, mengisi belangko rekening koran beserta nomor rekening. Yang kedua, mengisi tanggal terjadinya transaksi. Yang ketiga, mengisi sandi. Yang keempat, mengisi jumlah angka nominal debit atau kredit atau dalam kolom mutasi. Yang kelima, mengisi saldo. Yang keenam, harus ada kolom pengesahan petugas bank. Nanti kalian bisa lihat contoh buku mutasi rekening koran. Oke, di sini nomor 5 ada juga bukti transaksi lainnya. Jadi banyak ya bukti transaksi, nggak cuma struk pembelian juga. Tadi ada cek, ada billet giro, ada juga rekening koran, ada nota kredit, nota debit. Nanti ketika kalian terjun di lapangan, misalnya tadi bekerja, pasti kalian akan terbiasa begitu ya. Ini hanya untuk materi pembelajaran saja. Semoga dapat dipahami. Nah, tadi kembali lagi ke bukti transaksi lainnya. Selain bukti transaksi yang telah dikemukakan oleh saya tadi, terdapat juga bukti transaksi lainnya, antara lain sebagai berikut. A. Nota kontan, berfungsi untuk alat bukti transaksi pembelian maupun penjualan secara tunai. Contoh nota kontan yang belum dilakukan pengisian sebagai berikut. Kalian bisa lihat nanti di PDF. Adapun cara pengisian nota kontan sebagai berikut. Yang pertama, tuliskan nama pihak yang membuat nota kontan. Kedua, isi nomor nota kontan. Ketiga, isi tanggal transaksi. Keempat, isi bagian tabel, antara lain nomor urut, nama atau jenis barang, banyaknya barang, harga satuan, jumlah harga, banyak tadi dalam kurung banyak barang dikali harga satuan, dan jumlah total. Nah, sekarang kalian nanti bisa lihat contoh nota kontan yang sudah diisi. Selanjutnya, nota permintaan barang. Nota permintaan barang merupakan rancangan formulir untuk permintaan dari gudang. Ada contohnya juga. Adapun hal yang harus diisi dalam nota permintaan barang sebagai berikut. Yang pertama, isi tanggal permintaan dari kepala bagian gudang. Yang kedua, isi nomor urut. Ketiga, tuliskan nama atau jenis barang. Keempat, tuliskan jenis atau merek barang yang diminta. Kelima, menuliskan jumlah barang yang diminta. Yang keenam, beri keterangan barang yang diminta seperti segera, barang habis, atau lainnya.
Nah, berikut contoh permintaan barang yang sudah diisi. Selanjutnya C. Surat pesanan. Berikut cara mengisi surat pesanan. Mengisi kepala surat seperti nama, alamat, nomor telepon, atau fax. Kedua, menuliskan nomor surat. Ketiga, mengisi nama barang dan jumlah barang yang dipesan. Keempat, mengisi bagian cara pembayaran dengan cara mengisi pada kolom nama bank, nomor rekening, serta nama pihak yang mewakili pihak penjual. Yang kelima, mengisi salam penutup disertai dengan membubuhkan tanda tangan dan nama pihak pembeli. Oke, di sini juga ada contoh surat pesanan. Jadi untuk materi kali ini sepertinya lebih enak kalau kalian mendengarkannya di podcast dan melihat materinya di PDF yang nanti akan saya share. Jadi nanti konten ini akan saya publikasikan di YouTube sama di podcast juga. Jadi kalian tinggal pilih bebas kalian nyamannya yang mana. Nah, di sini tadi bagian A ya mengenai, kita lihat lagi, kita kembali lagi, kita flashback. Bagian A itu tadi persiapan pengelolaan kas kecil ya. Nah, sekarang itu kita sudah masuk ke bagian B, yaitu prosedur pengelolaan kas kecil. Nah, kas kecil jumlahnya tidak terlalu besar, namun memerlukan pengelolaan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian. Pengelolaan kas kecil adalah proses pengelolaan yang diawali dari bukti transaksi dana kas kecil sampai dengan kegiatan pencatatan ke dalam buku kas kecil. Dalam melakukan pengelolaan kas kecil, terdapat prosedur yang harus diperhatikan. Berikut merupakan prosedur pengelolaan kas kecil. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil. Ini sangat penting. Pengelolaan dana kas kecil diawali dari pembentukan dana kas kecil. Dana kas kecil ini merupakan pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan membentuk surat keputusan kepala bagian keuangan. Apabila perusahaan memiliki standar prosedur operasional atau SOP dalam pembentukan kas kecil, semua jenis pengeluaran kas pada umumnya melibatkan bagian utang. Pihak-pihak yang terkait dengan pembentukan dana kas kecil ini yaitu bagian kasir, bagian utang, bagian jurnal dan laporan, serta pihak yang memegang dana kas kecil. Yang kedua, pengeluaran dana kas kecil. Dalam pengeluaran dana kas kecil menggunakan perlengkapan yaitu formulir pengajuan pengeluaran dana kas kecil. Adapun jenis formulir yang digunakan dalam pengeluaran kas kecil yaitu formulir permintaan pengeluaran dana kas kecil dan bukti pengeluaran dana kas kecil. Pihak-pihak yang berkaitan dengan pengeluaran dana kas kecil yaitu pengguna dana kas kecil dan pemegang dana kas kecil. Adapun kegiatan masing-masing pihak tersebut sebagai berikut. A. Pemakai dana kas kecil. Berikut kegiatan pemakai dana kas kecil. Yang pertama, melakukan pengisian permintaan pengeluaran dana kas kecil sebanyak 2 lembar yang kemudian diserahkan kepada pemegang dana kas kecil. Yang kedua, melakukan penerimaan uang tunai dan surat permintaan pengeluaran dana kas kecil dari pemegang dana kas kecil. Yang ketiga, melakukan pengumpulan bukti-bukti penggunaan atau pengeluaran kas kecil untuk dijadikan bahan pendukung. Keempat, melakukan pengisian bukti pengeluaran kas kecil berdasarkan data-data bukti pendukung. Kelima, menyerahkan beberapa macam bukti-bukti transaksi pengeluaran kas kecil, lalu ditukar dengan surat permintaan pengeluaran dana kas kecil. 6. Menerima surat permintaan pengeluaran kas kecil yang telah dibubuhi cap lunas dari pemegang dana kas kecil yang kemudian akan diarsipkan.
Lalu di sini kalau tadi pemakai dana kas kecil, sekarang ada B, pemegang dana kas kecil. Berikut kegiatan pemegang dana kas kecil. Pertama, pemegang dana kas kecil menerima surat permintaan pengeluaran dana kas kecil lembar ke-1 dan lembar ke-2 kepada pihak pemakai kas kecil. Kedua, pemegang dana kas kecil menyerahkan uang tunai dan surat permintaan pengeluaran dana kas kecil kepada pemakai dana kas kecil. Ketiga, pemegang dana kas kecil menerima bukti transaksi pengeluaran kas kecil, surat permintaan pengeluaran kas kecil lembar pertama dari pihak yang menggunakan dana kas kecil. Keempat, pemakai dana kas kecil memberikan cap lunas ke dalam bukti-bukti pengeluaran kas kecil, bukti-bukti pendukung, serta surat permintaan kas kecil. Kelima, pemegang dana kas kecil menyerahkan surat permintaan pengeluaran dana kas kecil lembar kedua yang telah diberi tanda cap lunas kepada pihak yang menggunakan dana kas kecil. Keenam, pemegang dana kas kecil menyiapkan semua bukti-bukti pendukung, bukti-bukti pengeluaran kas kecil, serta surat-surat permintaan kas kecil pada lembar pertama. Bukti-bukti dan surat-surat tersebut diserahkan kepada bagian utang pada saat melakukan pengajuan pengisian kembali dana kas kecil. Oke, lalu C, prosedur pengeluaran dana kas kecil. Untuk mengetahui prosedur pengeluaran dana kas kecil, perhatikan dan simak baik-baik hal berikut. Pertama, apabila melakukan pengeluaran dana kas kecil, bagian administrasi harus melakukan pencatatan pengeluaran kas tersebut ke dalam bukti kas keluar. Setelah itu, kumpulkan menjadi satu bukti kas keluar dengan bukti transaksi lainnya seperti nota, kwitansi, dan sebagainya. Lalu, berilah nomor urut bukti berdasarkan tanggal kejadian seperti yang terlihat pada gambar di samping. Kalian bisa lihat nanti di PDF. Yang kedua, apabila telah selesai, mintalah tanda tangan pimpinan pada bukti kas keluarnya. Ketiga, setelah mendapatkan tanda tangan pada bukti kas keluarnya, catat dan masukkan data bukti kas keluar tersebut ke dalam buku kas kecil sesuai dengan sistem yang digunakan. Keempat, apabila telah selesai, simpanlah semua dokumen pengeluaran menggunakan ordner. Kelima, agar pengeluaran kas kecil tersebut dapat dipertanggungjawabkan, buatlah laporannya dilengkapi dengan bukti-bukti transaksinya. Apabila telah selesai dalam membuat laporan, laporkan kepada pimpinan untuk diteliti. Sebelum ke bagian keuangan, setelah mendapat persetujuan pimpinan, dilaporkan ke bagian keuangan seperti yang terlihat pada gambar 2.36 di samping. Oke, lalu yang terakhir ini nomor 3, pengisian kembali dana kas kecil. Nah, apabila dana kas kecil telah digunakan dan habis, maka dapat melakukan pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian dana kas kecil ini dilakukan apabila sisa dana kas kecil atau persediaan dana kas kecil dianalisis kurang memadai atau tidak cukup untuk melakukan berbagai macam pengeluaran yang diminta bagian-bagian pemakai dana kas kecil. Dalam melakukan pengisian dana kas kecil, hal yang perlu disiapkan yaitu formulir permintaan pengisian kembali dana kas kecil, formulir bukti pengeluaran kas kecil, dan dokumen pendukungnya. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pengisian kembali dana kas kecil ini yaitu pemegang dana kas kecil, bagian kasir, dan bagian akuntansi. Nah, apabila dilakukan pengajuan uang tunai, maka prosedurnya sebagai berikut. A. Hal pertama yang dilakukan yaitu membuat formulir pengajuan uang tunai kepada bagian keuangan atau bendahara perusahaan. Kalian juga bisa perhatikan ada contoh gambarnya.
B. Setelah permohonan kepada bendahara disetujui, petugas kas kecil menerima dana dari bendahara perusahaan berupa uang tunai atau cek. C. Apabila uang tunai atau cek telah diterima, petugas kas kecil mencatat penerimaan kas kecil ke dalam bukti kas masuk yang telah ditandatangani oleh petugas kas kecil dan bagian bendahara, serta diketahui oleh pimpinan yang disertai dengan fotokopi cek. Apabila telah selesai, berilah nomor bukti kas masuk secara berurutan. Setelah itu, lakukan pencatatan pemasukan ke dalam buku kas seperti yang terlihat pada gambar 2.38. Kemudian, uang dari hasil pengajuan kas kecil tersebut disimpan dalam tempat yang aman seperti cashbox. Adapun bukti kas masuk disimpan ke dalam ordner. Oke, di sini halaman selanjutnya ada rangkuman, kalian bisa baca juga sebagai gambaran umum lah seperti itu. Oke, jadi itu saja materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan menyimak. Sampai ketemu lagi dan sampai jumpa.